Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Nabiina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahuma bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Subhi Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Manajemen PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Kurniawan Rahardono, dan Bapak-Bapak Kepala Divisi PT Astra Daihatsu Motor. Yang kami hormati Ketua DKM Nurul Salam, Bapak Hasan Basri, dan juga yang saya hormati para pengurus DKM Nurul Salam serta seluruh jamaah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu bersama Ustadz kita, Ustadz Subhi Al-Bukhari. Lalu kiranya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta umatnya hingga kelak yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya Aji Prasetyo membawakan acara buka puasa bersama karyawan dan manajemen PT Astra Daihatsu Motor pada tahun 2023. Dengan tema kali ini yaitu Ramadan melatih komitmen dalam beribadah. Selamat datang Ustadz Subhi Al-Bukhari, selamat datang di Masjid Nurul Salam. Baik, saya lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mencari ilmu tauziah yang nanti akan disampaikan oleh al-ustadz kita. Acara kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Awaluddin Jamil. Untuk itu kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف
فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu sekali, jazakallah khairan. Akhina Awaludin Jamil yang telah menyampaikan tilawah Al-Quran. Semoga menambah keimanan bagi beliau yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Saya lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Buka Bersama PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Imam Muthohar. Untuk itu, Bapak Imam Muthohar, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sahadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Kurniawan Rahardono selaku Eksekutif Officer PT Astra Daihatsu Motor. Yang kami hormati Bapak Bagus Wahyujati, Bapak Bayu Ranu, Bapak Ferry Taufik, dan semua manajemen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul pada acara buka bersama karyawan dan manajemen PT Astra Daihatsu Motor Sunter Assembly Plant pada saat hari ini. Salawat berserta salam yang kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karyawan semua, saya mewakili panitia DKM Nurussalam yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada manajemen atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya acara ini. Lalu saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang telah bekerja keras totalitas untuk menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan sampai saat ini. Dan saya juga mohon maaf kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan semua apabila selama penyelenggara adanya kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Dengan 10 jari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Harapannya acara ini dapat kita nikmati dan kita ambil intisarinya, yaitu sebagai Ramadan melatih komitmen dalam beribadah. Semoga kita semua bisa mendapatkan life goals seperti yang ada dalam ayat Al-Quran, la'allakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa pada bulan Ramadan kali ini. Itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam Muthohar untuk sambutannya. Acara selanjutnya, sebentar, saya lupa. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan perwakilan manajemen PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Kurniawan Rahardono. Untuk itu kepada Bapak Kurniawan Rahardono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Ustadz Subki Al-Bukhari, teman-teman semua,
seluruh karyawan Astra Daihatsu Motor, Assembly Plant, Sunter Assembly Plant yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kita selalu diberikan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam yang selalu kita dapatkan, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat juga. Sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Salam dalam rangka tabligh akbar di bulan Ramadan ini dengan tema Ramadan melatih komitmen dalam beribadah. Ya, tentunya beribadah dalam hal ini tentu saja dalam arti yang sangat luas ya. Jadi kita semua sebagai karyawan dalam bekerja, insya Allah itu juga bagian dari ibadah kita. Dan nanti, alhamdulillah Pak Ustadz ini sudah lama sekali kita rindukan karena sudah 3 tahun kurang lebih ya kita mengalami pandemi. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Dan langsung bisa bertemu muka dengan Pak Ustadz. Dan teman-teman pun merindukan momen seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kita patut syukuri teman-teman bahwa kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Insya Allah nanti kita bisa selesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini sampai selesai. Dan insya Allah nanti Pak Ustadz Subhi Al-Bukhari akan menyampaikan tausiahnya, dan mudah-mudahan dengan tausiah dari beliau kita semakin mantap dalam melakukan ibadah selama bulan Ramadan ini. Harapannya dari kegiatan-kegiatan seperti ini, tali silaturahmi di antara kita seluruh karyawan ADM, terutama di Sunter Assembly Plant, akan semakin erat dan akan terwujudnya ADM Unity tentu saja. Saya tidak akan berlama-lama, mudah-mudahan nanti acara ini, oh ya, saya lupa juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang menyempatkan tenaga dan waktunya untuk bisa mewujudkan acara ini bisa terselenggara. Demikian dari saya, mudah-mudahan nanti setelah Al-Ustadz menyampaikan tausiahnya, kita akan semakin mantap dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurniawan Rahardono untuk sambutannya. Oke, teman-teman, acara yang kita nantikan akan segera kita mulai. Sudah dimulai ya. Oke, saya pengen ngetes semangatnya dulu. Masih ingat apa kabar hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Apa kabar hari ini? Oke, subhanallah, luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Subhi Al-Bukhari, yang alhamdulillah beliau sudah hadir dan pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya untuk kita sekalian. Baik, kepada Ustadz Subhi Al-Bukhari kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Ustadz Subhi Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang puasanya udah hari ke-7. Oh 8, oh ya berarti masih ingat ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Yang sama kita hormati Pak Kurniawan Rahardono atau Pak Doni, Pak Bagus, Pak Imam, panitia ya, dan seluruh panitia, host kita yang sudah mengantarkan saya untuk menyampaikan tausiah. Dan biasanya tausiah buka puasa itu yang paling enak kalau tinggal 7 menit. Kalau ini nih masih 1 jam lebih gitu. Anggaplah ini pengantar berbuka gitu ya. Dan bersyukur kita, betul kata Pak Doni tadi, pandemi bikin kita kangen acara seperti ini. Alhamdulillah, insya Allah udah gak akan balik lagi dan kita aman, tenang, tentram, amin. Karena yang paling susah selama pandemi itu ustadz. Masjid tutup, pesantren tutup, ya. Dan walaupun keadaan sulit bagi para ustadz pandemi, tapi saya ambil hikmahnya. Karena selama pandemi saya jadi pintar jualan. Ada mobil dijual, ada motor dijual gitu. Tapi yang paling menyedihkan selama pandemi itu nggak kurang 900 ulama meninggal. Itu musibatun kubra, itu musibah paling besar. Karena salah satu tanda Allah mengangkat ilmu dari dunia adalah biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama. Dan itu juga sekaligus menjadi tanda dunia ini makin tua dan segera berakhir. Karena kebayangkan tanda-tanda yang makin dekat itu, ya, saat orang makin buruk pasti karena tidak ada cahaya di tengah mereka. Tapi kalau di sini masya Allah, ini kelihatan walaupun sibuk kerja tapi ini ahli ibadah semua, amin. Ya, tadi saya ngobrol sama panitia, Pak Ustadz, ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Teman-teman Daihatsu ini masya Allah ibadahnya luar biasa. Walaupun ada yang kerjanya berat sekalipun, mereka lebih memilih puasa. Alhamdulillah. Nah, tadi saya bilang ini sangat menyedihkan kalau 900 ulama kurang lebih dalam waktu 2 tahun meninggal dunia. Dan ingat, 2 tahun yang lalu, 2020 itu 3 tahun yang lalu berarti ya, pas 24 Rajab, saat Masjidil Haram, Masjid Nabawi ditutup total, orang yang keluar aja didenda 40 juta, karpet masjid digulung. Wah, saya bilang kayaknya habis nih dunia, kiamat udah. Tapi kemudian setelah PPKM bisa sholat Jumat lagi. Setelah 8 bulan Jakarta Jumatan diganti sholat zuhur, saya hadir sebagai khatib. Masjid saya lihat kenapa miring ke kiri. Saya bilang, kenapa Pak? Sebelah sana penuh. Oh, itu ada pembagian nasi kuning Pak Ustadz. Saya bilang alhamdulillah. Ya Ustadz, kayaknya sih udah gak kebagian. Justru kalau saya gak kebagian, saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu tanda kiamat
Yatufur rajulu bisadaqati minaz zahab falam yajid ahadan ya'khuduha minhu. Salah satu tandanya kiamat, orang bawa sedekah emas, gak ada yang mau ngambil. Kalau nasi kuning orang pada berebut, berarti kiamat masih jauh. Maka saya senang gitu ya. Alhamdulillah, barengan saya sakit waktu itu, Dr. Kiai Haji Lutfi Fathullah, ahli hadis. Kalau di TPRI kajian kitab kuning, wafat di Juli tahun 2021. Dr. Kiai Haji Taufik Hulaimi, alim fil fiqh, ulama fikih. Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggo, itu doktor tafsir lulusan Al-Azhar, perempuan pertama dari Indonesia, meninggal. Ya, dan asisten saya juga meninggal di tahun 2021. Tapi waktu saya nyamperin ke kuburannya, maksudnya mau talqin. Sebagian kita ada, ya karena sahih dalilnya, orang yang dikubur itu masih mendengar. Nabi aja bilang tuh, sallallahu alaihi wasallam, kalau dia lagi ditanam gini, doain nih, mohonkan ampun, fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia mulai ditanya. Makanya saya waktu mau bilang, ya Ustadz, idza ja'aka malakan, kalau datang dua malaikat, wa ajlasaka wa sa'alaka man rabbuka, dan nanya siapa Tuhanmu, tinggal jawab Allahu Rabbi. Tapi saya bilang, kayaknya ente sih pulang sudah bawa bekal. Anaknya 5 orang, waktu itu baru 2, sekarang sudah 3 anaknya hafal Quran 30 juz. Saya bilang, ente sih pulang udah nyantai. Beda sama orang yang meninggal nggak bawa bekal. Ya, begitu malaikat datang dan nanya, bukan dijawab, dia malah nanya balik. Kamu nanya. Kalau nggak hancur dihajar. Jadi alhamdulillah bisa bukber lagi. Walaupun kalau ada yang nanya, Ustadz buka puasa bersama sama sendiri ada bedanya nggak? Ya kalau fadilahnya sih kayaknya sama aja ya. Mungkin kelebihannya gratis aja kali gitu. Sama ngumpul silaturahim, mudah-mudahan panjang umur dan rezekinya murah. Karena teman-teman di Daihatsu pasti tahu sesuai dengan tema yang diminta sama kita, melatih komitmen dalam beribadah, dan kita tahu kerja juga ibadah. Orang yang bekerjanya sebagai ibadah, insya Allah di samping dia dapat gaji, dia juga dapat rezeki. Halo? Dia dapat gaji, dia juga dapat rezeki. Karena kalau gaji udah jelas, ya, selipnya ada. Tapi kalau rezeki buat orang-orang yang beribadah dan menjadi orang yang bertakwa, min haitsu la yahtasib, dia bakal dapat rezeki dari jalan yang nggak disangka-sangka, dan jumlahnya juga nggak bisa ditaker sama ukuran manusia. Halo? Kemarin saya sebelum puasa, boleh cerita dulu nggak? Ya mudah-mudahan dengan mendengarkan cerita jadi semakin lapar gitu kan. Nanti semangat buka puasa. Saya ke Cikarang sebelum puasa, diundang sama seseorang yang udah memberangkatkan 800 orang umroh gratis. 800 orang umroh gratis. Saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Namanya Pak Haji Enjum. Kemudian dia mau nitip lagi jamaah ke travel haji dan umroh saya. Di sela-sela itu saya tanya, Pak Haji ini usahanya apa? Bisa sampai 800 orang diberangkatkan umroh. Marbot itu lagi nyapu, tahu-tahu dibisikin, Pak mau umroh nggak? Bukan cuma marbotnya yang pingsan, sapunya ikut pingsan.
Ya kan orangnya jatuh, sapunya jatuh. Ya kan? Dibilang mau umroh, yang begitu berangkat, imam masjid berangkat. Gak taunya 2005 beliau masih jadi tukang ojek. 2005 masih jadi tukang ojek. Di Cikarang ada orang asing, saya nggak mau nyebut negaranya, Korea Selatan, mabok, pingsan di jalanan, orang nggak ada yang mau nolongin. Dia namanya sebagai tukang ojek. Wah, diparkir ojeknya karena dia harus nganter dari Cikarang sampai ke Jakarta Selatan. Dia pakai taksi tahun 2005 sampai di Jakarta Selatan di daerah Blok M. Ongkos taksinya 90.000. Iya. Akhirnya dia bayar. Kemudian begitu mau pamit, dia bilang saya pulang nggak punya ongkos nih. Namanya orang yang diantarnya mabok. Ambil tuh di tas saya duit. Begitu dia buka, ratusan juta. Tapi kemudian dia cuma ngambil sejuta. Sejuta aja gitu kan. Sampai Cikarang cuman kepake 90.000 lagi. Dia bilang ini 910-nya halal apa enggak? Dia pikirin. Akhirnya besoknya dia balik lagi. Dia serahkan. Pak, ini 910. Tapi udah dikurangin tadi 90.000 buat kesini. Amantar saya minta lagi buat balik lagi. Kata itu orang, kenapa lo anterin? Gitu kan jadi repot katanya. Enggak, saya takut. Karena waktu disuruh ngambil, saya ngambilnya menurut saya itu banyak. Akhirnya dia malah diambilin lagi duit 4 juta. Nih, saya terima kasih. Oh, enggak Pak, enggak usah. Supaya pahalanya enggak hilang. Udah, enggak usah. Dipaksa-paksa enggak mau. Akhirnya tuh orang ngasih di tas isinya 100 juta. Nah ini makanya teknik nih, kita kalau mau dikasih gitu ya kan. Misalnya kita lagi jalan, ada mobil mogok, kita benerin, oh usah Pak gitu. Ya. Akhirnya dikasih 100 juta, kamu bikin perusahaan outsourcing. Karena daerah Cikarang banyak pabrik dan teman-teman saya yang jadi direktur di situ. Saya nanti jadi komisarisnya. Ini duit 100 juta, kalau habis nggak sukses pulangin ke saya. Tapi kalau sukses ambil tuh duit 100 juta. Mulai dia bikin di tempatnya ada mesin tik segala macam, nerima orang, kemudian dikirim ke perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Sampai 5 tahun kemudian dia udah lebih baik kehidupannya, bisa berangkat haji sama istrinya. Di Mekah cuma bawa duit 3 juta. Dia benar-benar ibadah, dia ahli sedekah, dia jujur. Dia orang yang bekerjanya karena Allah. Akhirnya sampailah pada waktu kepulangan, duit 3 juta tinggal 800.000, dibeliin sejadah Turki. Pas mau pulang ternyata ada yang minta, orang pakai jubah mau sejadah itu. Dalam hatinya, kalau bisa jangan minta sejadah ini buat kenang-kenangan, duit udah habis. Tapi karena dia memang orang yang suka sedekah, dikasih juga sejadah itu. Tapi orang itu ternyata memberikan satu kantung, begitu dilihat uang asing ditukerin sama rupiah 360 juta. Saya udah 17 tahun nganterin orang haji umroh, belum pernah ada yang nuker sejadah saya. Dan saya niat nih bulan Syawal saya umroh, saya mau beli sejadah Turki. Dan saya mau diri depan masjid, kalau sampai ada yang nuker, saya balik lagi ke Daihatsu, saya apalin nih yang hadir. Ntar saya ceritain bagaimana enaknya dapat duit
360 juta. Tahun 2010 360 juta. Real tuh masih 2000-an. Sekarang real udah 4000 lebih. Mungkin kalau dikali 2 itu sekitar 700 juta. Menurut informasi dia, duit itu sampai sekarang udah dipakai ngumrohin, dipakai usaha apa aja, selalu sukses dan duit itu nggak pernah habis. Allahu Akbar. Maka Masya Allah, itu orang-orang yang berjalan mencari ridho Allah, kayak teman-teman di sini kerjanya untuk Allah. Maka kita akan dapat dua, dapat gaji dan juga dapat rezeki. Kalau rezeki unlimited, kalau gaji sehebat-hebatnya kita pasti ada takarannya. Udah jelas, iya. Pak Doni aja pasti ada hitungannya. Tapi kalau di sisi Allah, kadang-kadang nilainya nggak kehitung. Apalagi kalau dia datang pada waktu yang tepat. Masya Allah. Ya, makanya di sini teman-teman di sini kelihatan ini Masya Allah. Orang yang sehat imannya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Sehingga bisa menjalankan ibadah di Ramadan. Karena kemarin waktu tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, saya diminta di satu perusahaan, dia bikin tema begini, menyantap hidangan Ramadan. Wah, dia bilang menyantap hidangan Ramadan. Hidangan Ramadan ada dua, ada hidangan jasmani, ada hidangan rohani. Ya kalau hidangan jasmani kan kolak, jenang gitu kan, risol. Itu makanan jasmani. Enak nggak? Halo? Itu ada apa aja di box? Coba Ustaz, ada apa aja? Korma, nasi kebuli, Masya Allah. Orang-orang kan kalau anak sekolahan kebuli ogah gitu kan. Apalagi dibuli gitu kan. Ini nasi kebuli. Semalam saya sahur pakai nasi kebuli ya. Nah, ini enak buat siapa? Buat orang yang sehat. Orang sakit. Ya, apalagi pandemi kemarin tuh, waktu lagi, kita batuk-batuk dikit aja kayaknya udah, Pak Ustadz, saya makan mie instan aja nggak berasa. Kan itu padahal rasanya kuat. Bumbunya kali lu belum tua. Oh iya benar gitu. Pantesan gitu. Dia udah paranoid aja gitu. Begitu nyobain mie instan, kenapa jadi tawar katanya. Tuh buka dulu bumbunya gitu. Orang kalau sakit dibawain buah, nggak nafsu, makanan nggak nafsu, semuanya pahit. Yang seneng kalau di rumah sakit nungguin orang sakit yang nunggu. Kalau orang datang bawa makanan, tuh ada yang gosok iga, pahit ya, gitu. Iya pahit, gitu. Buat gua aja ya daripada sayang. Yang selalu bisa nikmatin yang sehat. Begitu juga di Ramadan, ada makanannya, ada hidangannya. Puasa, baca Quran, tadarus, zikir, umroh. Umroh Ramadan pahalanya sama dengan haji. Kemarin saya lepas jamaah saya tanggal 25. Masya Allah penuhnya luar biasa. Menurut orang yang gak punya iman, apalagi umroh musim panas. Pernah di musim panas suhunya 50 derajat. Saya pikir Johor 50 derajat gak bakalan ada yang umroh. Begitu saya lihat di televisi dari kamar hotel, itu penuhnya bukan main, orang sampai gak bisa bergerak. Menurut orang yang hanya menonjolkan syahwat, umroh siang hari lagi puasa, panas, capek, aus. Tapi buat orang yang sehat imannya, itu justru menjadi sesuatu yang nikmat. Teman-teman di sini taraweh, nggak kayak teman-teman saya. Saya panggil imamnya hafal Quran, baca dia surat Ar-Rahman, 2 rakaat. Langsung tuh ibu-ibu ada yang WA saya, Pak Ustadz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak Bu, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
Dia bilang, imam favorit cuman Ustadz Subki. Ustadz Subki kalau baca ayat yang cool. Kalau udah dengar qul huwallahu ahad, kayaknya nyes gitu. Walaupun masjid nggak ada AC-nya, kayaknya adem gitu. Tapi kalau udah dengar imam Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu kita berdoa. Mudah-mudahan 5 ayat lupa nih imam. Ya, kalau doa ulaika humul muflihun, mau nyambung lupa kan jadi Allahu Akbar. Doa gue diijabah. Terawih. Jadi kalau teman-teman di sini imam baca 1 juz juga saat tarawih, insya Allah teman-teman Daihatsu gak akan ada yang meninggalkan masjid. Minimal buat malam itu gitu. Kalau malam lain gue cari masjid lain dah. Gue udah terjebak di sini gitu. Jadi ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Makanan rohani selama Ramadan enak buat siapa? Buat yang rohaninya sehat, buat yang imannya kuat. Sama seperti makanan, jadi enak, jadi nikmat buat orang yang sehat secara fisik. Wow, nggak ada problem dia. Kemarin Habib Usman juri aksi, dia beli duren lebih dari 10 juta. Duren montong ya, musangking. Sampai 13 juta. Mamah Dedeh tuh sehat, umur 73. 3 biji dia makan. Bukan 3 biji begitu, 3 bulan. Coba kalau udah yang ada problem, ya kan? Makan tapi dikit. Sehat berarti. Iya. Apa aja, Masya Allah. Kalau orang sehat tuh Pak. Iya. Kambing guling enak. Jangankan udah matang, kambingnya nyebrang aja dia, wah enak juga tuh kalau diguling-guling ya. Begitu juga ibadah nih. Ada orang yang masuk Ramadan dia sakit, ada. Ramadan nih. Kalau di perusahaan lain ya, kalau teman-teman Daihatsu ini kan yang berat-berat aja pada puasa semua, Masya Allah. Sampai kadang-kadang sampai isya dia belum makan gitu. Udah maghrib, aku masih kuat. Kalau nggak ngikutin sunnah, mungkin dia puasa sampai jam 10. Gue ngikut waktu London nih. Karena orang kan kalau di Eropa puasa sampai 17 jam, malah di Swedia dekat-dekat Denmark itu 20 jam. Kalau nggak ada iman, nggak kuat dia. Semua iman. Kadang ada orang badannya gede, nggak puasa. Kita tanya, nggak puasa mas? Ya sebenarnya saya mau Pak Ustaz. Cuman satu saya nggak kuat kalau lagi puasa, lapar sama haus. Saya bilang anak saya juga ngomong begitu sih Pak. Cuman karena dia mau dibeliin sepeda, tuh anak saya sampai meringkel nahan lapar, nggak mau batal. Begitu juga karena di sini orang imannya dewasa semua ya kan. Tahu Allah punya sorga. Ya, Allah punya sorga. Kita masuk di Daihatsu aja girang, apalagi masuk sorga. Kita bisa kerja di sini, alhamdulillah. Apalagi surga yang mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya sempurna. Gak kayak di dunia. Ya, nikmat tuh turun semua. Kau di sono nikmat naik. Kita di sini hobi makan nasi kebuli deh tuh. Itu satu box pertama enak. Dikasih lagi box yang kedua nilainya udah berkurang. Dikasih lagi box yang ketiga udah makin kurang. Mungkin kalau yang kedua 50%, box yang ketiga udah tinggal 20%. Dikasih lagi box yang keempat, udah mabok kita. Ngelihat yang nganterin aja kita sebel, udah kenyang dah gitu. Itu dunia begitu. Ya, makanya orang yang sehat imannya
Begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Udah siap-siap kita. Ramadan mubarak, penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Ramadan itu syahrul mubarak kata Nabi. Ibtaradallahu alaikum siyamah. Siang harinya kita diwajibin puasa. Dan sebenarnya walaupun gak diwajibin, manusia itu butuh puasa. Butuh. Ternyata sekarang orang diet, banyak yang menggunakan diet puasa. Jadi jam 6 sore, tuh mereka gak makan lagi. Ya malam sampai jam 12. Dulu Deddy Corbuzier aja tuh begitu, diet keto, ada lagi diet-diet yang lain. Jadi sebenarnya manusia yang butuh sama puasa. Makanya ayatnya kutiba alaikumusiyam. Ya. Seorang pakar tafsir mengatakan bahwa kutiba ay ma'nahu aujaba itu artinya walaupun gak diwajibin, semua orang butuh. Akhirnya banyak juga walaupun dia bukan beragama Islam, dia tahu menjalankan puasa. Padahal di kita yang memang sudah diatur syariatnya ya untuk menyehatkan perut dan tubuh kita memang harus puasa. Tapi kita bukan cuma karena kesehatan, kita berpuasa karena panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di ujungnya la'allakum tattaqun. Niscaya kita jadi hamba yang bertakwa. Orang bertakwa kelebihannya banyak. Salah satunya itu tadi, rezeki sama jalan keluar. Kita kalau lagi susah, jalan keluarnya ada, Masya Allah. Gak usah yang jauh-jauh. Tahun 2005 saya haji pertama. Sampai di Mekah, udah 30 hari nih. Pengen makan bakso. Ada bakso nih. Makan saya. 3 mangkok habis. Begitu mau bayar, dompet ketinggalan. Wah, masa gue ninggalin KTP nih di sini. Berharap ada orang yang kenal. Datang jamaah haji. Pak Ustadz, makan di sini juga. Oh iya Bu. Saya udah 3 mangkok beres nih. Bangun, pura-pura mau ngambil duit. Si ibu itu bilang, Pak Ustadz gak usah yang bayar. Saya aja yang bayar. Gak usah Bu. Saya pura-pura deh. Makasih. Saya ngambil lagi begini, padahal sih ya emang gak ada apa-apa nih gitu. Terus dia bilang udah biarin, jangan Bu Haji gak enak, saya mau bungkus juga. Udah gak apa-apa gitu. Bungkus aja gitu. Itu aja yang namanya jalan keluar kayak gitu. Cuman berapa sih? 20 real kali 5 bungkus 100 real kali 4.000, cuman ya paling setengah juta. Tapi kalau datang pada waktu yang tepat, Masya Allah. Ya makanya Allah udah ngasih tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Semua teman-teman di sini memanfaatkan bulan Ramadan untuk melatih berkomitmen dalam ibadah. Dan ibadah itu, halo? Udah maghrib belum nih? Aduh masih lama. Ibadah itu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Min qaulin aw fi'lin. Yang namanya ibadah bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi semua perkataan dan perbuatan yang Allah ridho itu bisa jadi ibadah. Apalagi para laki-laki. Ada wujubun nafkah, ada kewajiban cari nafkah, ada kewajiban nyari rizki buat anak dan istri. Anak kita bisa jadi investasi kita. Kalau kita nyari duit dari jalan yang haram, maka anak-anak kita nggak akan bisa menjadi investasi kita. Kita tahu nih, maka kita harus mencari ma'isyah, mencari pekerjaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalangi kita dari minta-minta. Ya, kita berdiri di atas kaki kita, mendidik keluarga kita, bahkan kerabat-kerabat kita. Jadi kalau saya bilang orang sampai ngumrohin 800 orang, itu kalau dihitung
Masya Allah. Saya aja pernah reuni SD, terkumpul 35 orang, kita umroh di Mekah. Itu 2018. Bayar umrohnya cuma 25 juta, sekarang udah 37 ke atas. Teman saya, satu orang menggagas, kita reuni di Mekah. Nggak taunya ada 10 orang teman kita yang kerjanya ada yang jadi PPSU, tukang bersih-bersih. Kita nggak bisa ikut kalau ke Mekah. Terus kata teman saya, Ustadz, coba cek berapa teman kita yang nggak bisa bayar full. Wah, kita kumpulin ada 10 orang. 10 Ji. Saya panggil dia Haji. 10 Ji. Ya udah, suruh datang ke sini, saya subsidi satu orang 10 juta. Keluarin dia 100 juta. Saya yang megang duitnya tuh. Ya, duit 100-an ribu. Kita makan di Ancol, makan di Senayan, ya. Nih duit, bagiin anak-anak. Kata anak-anak, gak usah dibagiin, langsung bayarin aja ke travel. Bayar, DP. Ya. Tapi 2 minggu sebelum jalan, teman-teman yang 10 orang tuh nemuin saya lagi. Ustadz, kita masih kurang. Kurang berapa lagi? 15. Berarti sebenarnya lu pada nggak ada modal ya. Oke, gue lapor sama si Haji. Saya bilang, Ji, anak-anak bilang masih kurang 15 lagi. Semua dong kalau begitu. Akhirnya dia punya kebijaksanaan. Ya udah, saya pinjemin yang sekarang 15 juta, tapi ganti yang mampu setahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Nyicil tiap bulan. Masya Allah. Orang tuh zaman sekarang yang kaya banyak. Cuman kadang-kadang makin kaya makin pelit. Jangankan diminta duitnya, diminta dosanya nggak dikasih. Enggak, gue mau bawa sendiri. Tapi Masya Allah, macam orang-orang yang kayak gitu, ya udah bagi. Dia tahu semua yang dinafkahkan di jalan Allah itu memastikan punya dia, punya dirinya sendiri. Duit bisa dibawa mati. Waktu dia disedekahkan, waktu dia diamalkan. Kita didik nih anak-anak kita. Apalagi di tempat saya, mau sekolah. Di Nurul Fikri Lembang, 150 juta. Ada orang yang bayar. Pak Ustadz, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Salah satu menjaga diri, keluarga dari api neraka adalah dengan mentarbiyah mereka, dengan mendidik mereka. Kalau mereka jadi orang soleh, jadi orang yang taat, kita orang tuanya dalam kubur, dia ngaji, dia korban, dia umroh, dia haji, dikirimin pahalanya buat kita. Dulu ada orang haji, labbaika an subromah. Kata Nabi, ente udah haji belum? Belum ya Rasulullah. Haji anka wa haji an subromah. Ente haji dulu, baru bisa menghajikan orang lain. Berarti bisa orang-orang yang udah meninggal kita kirimin, apalagi itu dari anak kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi ibadah itu luas. Malah ibadah yang sifatnya mahdoh, baca Quran, sedekah, kemudian berjihad, kita pikir itu bakal nganterin kita ke surga. Tapi kalau nggak niat karena Allah, bisa jadi orang itu dilemparin ke neraka pertama kali. Qori'ul Quran, yang baca Quran, cuman pengen disebut bahwa dia adalah qori yang mahir. Bisa jadi dia dilemparkan ke neraka pertama kali. Orang yang sedekah, pengen disebut dia sebagai dermawan. Bisa jadi dia dilemparkan menurut Nabi pertama kali ke neraka. Dia yang berjuang di jalan Allah, berjihad ngangkat pedang sampai dia terbunuh. Begitu di hadapan Allah, kenapa kamu berjuang? Dia bilang, saya berjuang untuk Allah. Kazabta, kamu bohong. Kamu berjihad, liuqal annaka jari, pengen disebut kamu sebagai orang yang pemberani, maka kemudian dilemparkan ke neraka. Naudzubillah. Tapi orang kerja, mungkin kita lagi libur Sabtu Minggu di rumah, Sabtu Ahad, di komplek tempat kita tinggal, ada jembatan rusak, kita benerin. Niatnya karena Allah, bisa jadi itu mengantarkan kita kepada surga.
Pagi-pagi lagi nyapu, ada bangkai tikus. Nggak pakai teriak-teriak, nggak pakai nanya. Kadang-kadang kan ada orang rame, "Hai, ini bangkai siapa?" Kata Pak RT, "Ambil." Dia bersihin sendiri, ya, dia beresin. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita kayak amal dunia, bisa jadi itu beramal akhirat. Seperti kita, kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kita kan suruh memberikan nafkah. Kita udah kerja, kita pengen bela keluarga kita supaya keluarga kita jadi mulia. Bahkan kalau di jalanan kita meninggal pun, ya, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, karena kita berjalan, ya, untuk memuliakan keluarga kita. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ya, makanya kalau kita sudah paham visi hidup kita mau apa, insya Allah kita jadi orang sukses. Dan suksesnya dunia akhirat. Ya, ada orang yang dunianya doang, akhiratnya miskin, naudzubillah. Tapi kita juga jangan bilang, gak apa-apa saya miskin di dunia, yang penting saya kaya di akhirat. Kalau bisa, di dunianya baik, di akhiratnya baik. Sebagaimana doa kita, gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang penting dunianya baik, akhiratnya bagus. Ya, dan pasti akhiratnya lebih baik. Itu satu bagian bahwa kita bekerja adalah untuk Allah. Semuanya diawasi oleh Allah. Yang saya ceritain Pak Haji Injum tadi, dia resah 910.000 dibalikin, akhirnya mendatangkan ratusan miliaran, bahkan puluhan miliar dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau ada yang jujur tapi dia gitu-gitu aja, mungkin kelihatannya secara harta dia begitu aja, tapi hidupnya tentram, dan ketentraman itu sangat mahal. Dia tenang, dan ketenangan itu sangat mahal. Ada orang gak punya mobil, tapi enak aja. Pak Ustadz, saya emang gak punya mobil, tapi alhamdulillah saya asal keluar ke pinggir jalan, begini doang mobil berhenti. Itu ketenangan batin yang gak bisa dibeli sama apa-apa, ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan, ya, selama Ramadan kan kita dilatih, siang hari makanan punya kita. Ini aja tertib nih. Yang paling belakang misalnya nggak kelihatan ya sama kamera, kan? Ya, sambil nunggu buka nih, cemilin aja dulu. Semacam ada muraqabah, pengawasan Allah di rumah kita sendirian, nggak ada orang yang lihat, kulkas deket. Begitu kita buka, pala ayam nongol, bekas sahur, ya kan. Aduh, tetap aja kita tutup, kita tahan. Punya kita, duit kita yang pakai duit kita, tapi kita dilatih untuk disiplin. Entar baru Allahu Akbar, baru kita batal. Ya, sekarang kita dengar azan aja mesti waspada. Ya, kalau baru sekali jangan main tenggak aja. Takut ada orang yang tes mic gitu kan. Lagian tes mic jam segitu pakai azan gitu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow, oh bagus nih gitu. Orang udah habis 3 biji korma. Jadi batal. Ya. Kita disiplin betul. Dididik. Habis buka makan korma doang, minum, sholat, habis itu baru makan besar, masuk isya, habis itu udah tarawih lagi. Ya, sholat itu kata Quran, kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta.
Jadi sudah terjadwal, sudah ada schedule-nya. Puasa juga gitu, kita tertib banget kapan kita sahur, kapan kita batal, kapan kita buka. Karena kita punya komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mendidik, akhirnya melatih kita untuk kebiasaan. Semua bagian dalam hidup kita adalah ibadah dan ketaatan. Apalagi teman-teman di sini ya, di assembling nih ya. I care, ini benar-benar perhatian. Kadang-kadang kalau orang yang nggak perhatian ya, udah nggak usah dipasang, baut satu ini, gitu kan. Ya, udah. Ban kan ada 4, satu copot nggak apa-apa, gitu kan. Nggak bisa. Apalagi di sini kita kerja dengan responsibility yang tinggi, bahwa ini bakal dipakai orang. Kalau itu dipakai taat, kita juga kebagian manfaatnya. Ini dipakai orang pulang kampung silaturahim. Wah, masya Allah. Mungkin orang bilang ini cakep banget. Siapa ya? Nggak tahu bahwa itu kita bekerja dengan hati, bekerja dengan niat, bahwa semuanya ini untuk mendapatkan nilai di sisi Allah. Saya ingat dulu si Dede OPJ, ada artis dulu pertama saya ketemu 2005, saya syuting sama Bang Komeng, dia masih jadi cleaning service. Ketemu, mau ngapain Dek? Mudah-mudahan nanti emak bisa berangkat haji, sambil ngepel-ngepel gitu. Gajinya 750.000 waktu itu. Iya, siapa sangka kemudian dia rajin. Iya, jangankan kantornya, kantor sebelahnya dibersihin namanya. Dan kalau dia komitmen sama Allah, bosnya nggak lihat, atasannya nggak lihat, tapi Allah Maha melihat. Dia rajin, dipanggil sama bosnya, dinaikin. Biasa ngepel di lantai 1, pindahin ke lantai 5. Ya kan pertama dari lantai dulu. Kan ada uang lantai. Nah, jadi dari sini kita di puasa, sholat, dilatih. Ini kalau teman-teman di Daihatsu nih kan, kalau dia dengar ajan aja kita udah gelisah, pengen buru-buru sholat gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ingat dulu, orang kalau dia mau dapat rahmat Allah, segera jawab perintah Allah. Dulu sama anak-anak saya, kita mau inden motor 250 cc 4 silinder, cuma dijual 100 unit per dealer. Saya datang ke dealer Cideng, itu mau dibuka jam 3 dini hari, 100 pembeli pertama. Saya bilang sama anak saya, kita datang jam 11 malam, kan jam 3 mau dibuka, kita nungguin lumayan tuh. Tapi akhirnya kita nggak bisa datang jam 11. Saya bilang jam 2 aja kali, 1 jam sebelum dibuka. Karena dari rumah saya Tomang ke Cideng deket, jam 2 kita nyampe. Gak taunya udah nggak dapet kupon. 100 motor pertama udah habis. Saya tanya, ente pada datang jam 11 deh, jam 10? Enggak, mereka datang dari asar. Cuman pengen dapat motor 250 cc 4 silinder, ya, yang kadang-kadang suaranya udah kedengeran di sini, padahal motornya masih di sono gitu kan. Berebut, orang nungguin dari asar supaya bisa dapat pas jam 3 dini hari. Berarti berapa jam tuh? Dari jam 3 sore ke jam 3 pagi, 6 jam ya, 12 jam dia berani nungguin begitu. Akhirnya saya lihat, nih kayaknya joki nih, bukan semua yang mau beli. Saya samperin, kata anak saya, Tubi, dia kayaknya pakai celana pendek tuh, jangan-jangan joki. Pak, dapat kupon, dapat. Saya bayarin deh. Dia ngeluarin duit dari kantong celana pendeknya, 120 juta, saya udah siap bayar Pak Ustadz. Cari yang lain. No, kayaknya lebih dekil kelihatannya gitu. Kita samperin yang dekil, ternyata dia dapat 2 kuponnya. Wah, kebenaran 1 saya beli, enggak. Dia ngeluarin 240 juta, udah siap kiri kanan.
Siap dia. Anak saya nanya, Abi bawa duit nggak? Enggak. Berarti emang siapan dia gitu. Udah ngantri awalan, coba sholat. Kalau bisa dikerjain kayak gitu, pasti hidup kita dimurahkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Orang mau nyari dunia, mau dapat jam 3 dini hari, dari jam 3 asar nungguin. Kita udah dilatih tuh waktu-waktu kita. Ya, ini johor, ini asar, ini maghrib, ini masuk waktu puasa. Kalau belum masuk waktunya, kita nggak akan makan, kita nggak akan berbuka. Nunggu waktunya yang pas. Kita dilatih semua. Dalam sholat kita dilatih, dalam puasa kita dilatih, dalam ibadah haji kita dilatih untuk menjadi seorang muslim yang hidup dunianya baik dan akhiratnya baik. Saya mau kasih contoh dulu satu lagi kan. Seorang cleaning service Bank Syariah Mandiri lagi nyapu-nyapu ketemu duit 100 juta. Itu setan udah bisikin, ini kayaknya orang buang kali. Dia bilang mana mungkin duit 100 juta dibuang. Orang bawa logaman 1005 biji, ruku, jatuh, kakinya langsung ngambil. Khawatir yang belakang lagi doa, ya Allah, Allah berikan rezeki kepadaku, mau gelinding gitu. Ya Allah nggak secepat ini juga kali. Jadi dianterin ke teller, wah nggak taunya bener, kurang. Akhirnya dia diumrohin. Dia tahu orang kalau yang beriman bekerja untuk Allah Subhanahu. Yang penting kita dapat berkah, yang penting kita dapat kebahagiaan dunia akhirat, anak kita soleh soleha, dan kita semua bisa ngumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibadah mahdoh kita disiplin, insya Allah yang juga ada hubungannya dengan hablum minan nas. Karena hablum minallah kan langsung sama Allah. Dan dosa sama Allah minta ampunnya gampang. Al-Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita punya dosa sama Allah, tinggal berhenti, nyesel, jangan ngulangin, tobat udah. Tapi kalau hablum minan nas, yang mengatur hubungan dengan manusia, kita kan ini kerjasama, ya, teamwork, ada yang harus kita tanda tangani. Untuk tobatnya tambah 1. Nggak cukup orang itu berhenti, nyesel, nggak ngulangin, tapi harus minta ridhonya dari orang. Kalau enggak, nanti di hari kiamat bakal ada penuntut kita, bakal ada orang yang ngambil sesuatu dari hak orang lain yang kita ambil. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang waktu pulang nanti menghadap Allah, karena yang namanya meninggal, ya, nggak harus ini kan muda-muda semua, ya. Saya kalau lagi juri aksi, kalau ada yang bilang mungkin Mamah Dedeh duluan umurnya udah 73, belum tentu. Dari dulu didoain begitu masih sehat walafiat. Orang umurnya 40, 45, 50 meninggal duluan. Karena urusan meninggal itu ya urusan Allah. Gak bisa kita bilang, Pak Ustadz, teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Itu biasa. Yang gak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Apalagi malam WA call gitu. Nah itu yang aneh. Maka kita semua tahu, hidup dibatesin, dunia cuma cari wasilah, dunia cuma cari sarana. Bersama dengan keluarga kita, kompak nih teman-teman di sini ya. Saya sering cerita kalau kita kompak, teamwork, saling bertanggung jawab. Tangan aja nih kalau kompak nih, 5 bisa buka pintu, bisa apa. Saya ingetin dulu tahun 2013 mau ke Indosiar, ada anak muda pengangguran, mau sahur beli nasi goreng aja patungan berlima. Ya, ada yang 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Jadi sebungkus. Cuman mereka bikin aturan yang patungan 5.000 boleh pakai 5 jari. 4.000 4 jari. 3.000 3 jari, 2.000, 1.000 1 jari. Itu kebayang yang kompak, teamwork terjaga. Itu yang 5 jari.
nasi dapat, telur dapat, acar nyangkut. Yang paling kesian yang satu jari. Mau apa aja udah disikat. Sisa ketimun acar atuk. Nih kali nih penyelamat gua gitu. Baru mau udah dihajar duluan. Yang lain kenyang, dia cuma belepetan minyak doang. Makanya mudah-mudahan kita jadi takwa, amin. Jadi soleh. Dan insya Allah kita tahu, orang yang tahu. Bahkan maaf, halo, saya tinggal di Tomang. Mertua saya meninggal udah. Kemarin sebelum puasa saya ziarah ke Prambanan, Klaten. Tinggalnya di Tanjung Duren, seberangnya Tomang. Suatu hari pernah dia kehilangan TV. Pagi-pagi main nyalahin aja. Oh, kok nggak nyala-nyala? Dia lihat, remote AC, salah kan gitu. Ini nih remote TV, pencet, nggak nyala juga. Apa nggak ada baterainya? Ada. Gatunya TV-nya yang nggak ada. Gitu. TV-nya hilang. Gitu. Waduh, TV-nya hilang. Udah. Akhirnya dia pensiun pulang kampung. Udah berapa tahun nyapu di Prambanan, lagi nyapu-nyapu. Ya, terus sebelum nyapu, maaf, dia buka pintu mau keluar, di bawahnya tuh ada amplop isinya duit 500.000 waktu itu. Ya, itu ternyata dari orang yang pernah nyolong TV. Dia bilang, "Pak, mohon dimaafkan saya. Kalau ini kurang, jangan tuntut saya di akhirat." Masya Allah, maling yang soleh. Ya, makanya alhamdulillah nih teman-teman lihat, kerjanya bagus, alhamdulillah. Ya, penuh. Karena sesuatu yang dipengen oleh orang beriman, yang diminta oleh Rasulullah, kalau kita bekerja, al-itqan fil amal, artinya sempurna dalam beramal, dalam batas kesempurnaan manusia. Kemarin saya beli lukisan kaligrafi, ada yang sampai 20 juta, ya, Asmaul Husna. Saya bilang, doktor yang bikin, S3, doktor, ini saya bikinnya 2,5 bulan Ustaz. Warnanya, ini saya nulisnya juga sambil saya baca. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam. Akhirnya punya harga. Makanya kalau kita juga itqan di dalam beramal, insya Allah kita punya harga. Harga di dunia dan juga harga di akhirat nanti. Ya, makanya terakhir saya tutup maghrib jam berapa ya? Lewat 25. Pak Imam soleh banget ya. Lewat 22. Oh, lewat 2, berarti dikit lagi. Kita nggak ada tanya jawab kan? Oh, langsung doa makan. Oh, enggak. Terakhir, manusia itu berdasarkan sifatnya yang dominan. Ini dari bukunya Dr. Aid Al-Qarni. Jadi kita kalau udah biasa kerja bagus, kerja rapi, ibadahnya disiplin, orang akan kenal. Kau nih, ini siapa yang ngerjain? Fulan. Oh, dia sih pasti bagus. Itu kalau udah ada trust, orang percaya. Kayak mau beli mobil, oh Daihatsu, oh cakep deh. Bagus, karena kita. Sepatu misalnya, merek-merek tertentu. Sepatu lu apa? Disebut merek branded. Oh iya, dia bagus. Itu reputasi itu panjang tuh. Orang yang nyontek-nyontek, misalnya ada sepatu mahal. Sebut aja Reebok misalnya, dulu sepatu mahal tuh. Orang bikin mirip tuh, zaman saya sekolah dulu. Mereknya hampir sama, robek. Dimirip-miripin. Tapi kalau kita udah dikenal baik, bahasa hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi kita tuh suruh jujur, karena jujur itu adalah kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Dan orang kalau terus-terusan jujur dan berlaku benar, sampai tercatat di sisi Allah dia sebagai orang yang benar.
Saya dari dulu, dari SMA, belum haji, saya suka pakai baju koko, pakai peci haji. Orang suka bilang, ente belum haji pakai peci haji. Lah orang haji itu memang nggak pakai peci. Orang kalau lagi haji pakai peci, bayar dam. Suruh motong kambing. Orang tuh harus dibuka. Itu peci putih, peci haji. Ini oleh-oleh haji. Saya bilang, jangan salah, ya. Saya suka penampilan begini. Dan orang percaya loh. Saya dulu ngisi bensin, penuhin bang, full tank. Wah, nggak bawa duit, Pak. Saya nggak bawa duit. Ya udah, tenang aja Pak. Jalan aja nih, jalan. Motornya aja tinggal. Ya, an-nasu bisifatihil ghalibah. Saya nih, kita biasa sholat subuh di masjid. Suatu saat kita ketiduran, lagi ngorok. Orang nyangkanya, oh Ustadz Subki kayaknya lagi umroh nih. Orang lagi molor aja disangkanya umroh gitu. Ini kan Jakarta Utara. Saya dulu mau khutbah di Tanjung Priuk, sampai Kemayoran macet, keluar. Saya ikut sholat Jumat di situ nggak jadi khotib. Kotak amal lewat, saya isi 20.000. Begitu selesai Jumat, saya sholat sunnah ba'diyah. Sebelah panitia lagi ngitung kotak amal. Ada ratusan ribu 5. Itu yang dituduh saya. Waduh Ustadz Subki. 20.000 aja orang nyangka kopek. Tapi coba orang kalau troublemaker. Dia kalau pekerja, tapi itu bukan teman-teman Daihatsu. Ya, itu aduh pokoknya dia kalau ada dia rusak aja gitu kan. Jangankan dia mau berbuat jelek, dia ke masjid aja orang curiga. Dia ke masjid nih, sendal lu beresin. Lu lihat kayaknya dia mau sholat. Aku nggak percaya. Orang kan pakai sarung gulung depan, dia gulung di belakang. Jangan-jangan dia mau ngumpetin sendal tuh. Makanya pertahankan apa yang sudah baik yang kita punya. Saya mau Komeng umroh. Komeng kan jahil, orang kenal. Sampai di Madinah, dia rupanya mules nih. Ustadz, ini boleh batal? Ya boleh lah, ntar wudhu lagi. Ayo deh, saya mau buang angin dulu nih Pak Ustadz. Gitu. Mau ikut nggak? Enggak Mas, ente aja sendiri. Buang angin ngajak-ngajak. Beres Pak Ustadz. Naik lift kita. Pas di lift, dianya lega, rupanya saya mules. Bener juga, Meng. Sekarang gue nih melilit. Ya, Pak Ustadz tadi diajakin nggak mau. Saya tahan-tahan, mungkin keluar juga dikit. Ibu-ibu nyium. Tapi alhamdulillah, yang diomelin Komeng. Lu. Kata Komeng bukan saya, Bu. Saya udah di luar tadi. Ini sisanya kali. Naik ke kamar, begitu ganti baju mau sholat di Masjid Nabawi, Komeng pakai minyak wangi, hampir setengah botol. Sakit hati saya Pak Ustadz. Biar tuh lip wangi. Turun, ketemu lagi sama ibu-ibu yang tadi. Itu yang dipuji Pak Ustadz, ini wanginya udah kayak raudhah. Udah kayak dekat makam Rasul, ini belinya di mana? Kata Komeng, saya Bu. Lu Meng yang tadi aja masih berasa. Itulah an-nasu bisifatihil ghalibah. Manusia berdasarkan sifat yang dominan. Maka kalau kita punya komitmen dalam beribadah, dalam bekerja, semuanya untuk Allah. Allah yang akan bayar kita. Allah yang akan ngasih kebaikan itu kepada kita. Amin. Ya Rabbal. Ini kayaknya tinggal 2 menit lagi. Waktu yang paling indah tuh bagi orang yang puasa adalah azan maghrib. Udah nggak peduli deh mau azan kakek-kakek ya kan. Allahu Akbar ya kan. Terserah lu deh. Lu nggak berhenti juga, yang penting udah masuk waktunya gitu. Dan memang itu dia kegembiraannya orang puasa. Maka masya Allah ya teman-teman yang walaupun di sini mungkin ada yang bagian kerjaannya berat, tapi wa antasumu khairul lakum. Kalau kita puasa itu lebih baik buat kita. Tukang bangunan saya, tukang bangunan, jangankan Ramadan, Senin Kemis dia puasa. Saya anterin kopi sama makanan. Pak makan. Saya lagi puasa Sya'ban Pak Ustadz. Masya Allah.
Jangan Ramadan yang nggak bisa walaupun ditinggalin sehari. Kita mau balas setahun, nggak mau. Viral di Eropa ada orang Muslim dikasih iPhone 14 Pro Max, dia suruh batalin. Pak, minum, saya kasih handphone. Dia bilang enggak, karena lebih mahal dari itu. Ente mau kasih mobil saya, mau Grand Max, ya kan? Mau Terios, ya kan? Saya nggak bakalan goyang. Ya, dan waktunya pas. Ya, mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina wa tammim tafsirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima puasa kami, tarawih kami, zikir kami, tadarus kami, tilawah kami, zakat, infak, sedekah kami, dan semua kebaikan kami di Ramadan. Dan niat kami untuk mengisi malam Lailatul Qadar nanti ya Allah, dengan segala kekurangannya ya Allah. Terima amal ibadah kami ya Allah, dan jadikan kami sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang punya komitmen dalam bekerja dan beribadah kepadamu, sehingga kami bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.